Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadih wa iqtafa atharahu wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidah jamaah subuh yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan kebahagiaan yang sangat besar yang kita semua rasakan, bertemu dengan saudara-saudara fillah, dan ini tentu saja didasari atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan semacam ini, ijtima' sanawi hauli, pertemuan tahunan kita, ini di antara momen yang senantiasa kita tunggu bersama. Bertemu dengan para pejuang dakwah di berbagai belahan bumi Nusantara ini. Kami saja ya di Halaqah Musa yang tiap pekan alhamdulillah tarbiyah, namun secara hibrid. Ada sebagian asatidah kita di luar Makassar. Di tengah-tengah momen Mukernas ini, kita juga berusaha untuk memanfaatkan waktu-waktu yang kosong untuk bisa bertemu semuanya secara offline. Ya, dan sejak awal kita tanya dan kita bermusyawarah kapan waktunya, dan akhirnya disimpulkan tadi malam setelah musyawarah atau setelah sidang terakhir kemarin tadi malam, maka alhamdulillah saya tidak menyempatkan untuk berjumpa walaupun sebentar ya, karena ini rindu ya untuk selalu berjumpa kepada saudara-saudara kita fillah. Dan tentunya ini akan meningkatkan iman kita semuanya ya. Pertemuan-pertemuan seperti ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga mau mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz kita sebelumnya, Ustadz Saiful Yusuf hafizahullah, bahwa sebenarnya kami juga sudah menyampaikan tausiah pada Mukernas tahun lalu ya, dan asatidah begitu banyak, seharusnya dipergilirkan agar faedah lebih banyak kita dapatkan. Walaupun memang juga dilema ya, karena kita juga yang sering mengingatkan kepada ikhwah, wa idza stansahaka fansahu atau fansah lahu, dan juga kita selalu mengingatkan bahwa di antara ciri kader, bahkan siapa saja termasuk yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin umpamanya, siap mengatur dan juga siap diatur ya. Maka biasa kalau kita bilang sama panitia, sudah pernah ya, dan cari saja yang lain ya. Panitia mungkin bilang, katanya seorang kader siap mengatur dan siap diatur ya. Jadi kali ini tolong ya, siap diatur juga Ustaz ya. Jadi ya, karena itu fala talumuni walumu al-lajnah ya. Jadi kalau kurang berkenan, maka kesalahan pada lajnah ya dalam memilih. Para asatidah sekalian, secara singkat insyaallah ya, kalau pada tausiah hari pertama kita mendapatkan motivasi yang luar biasa dari Ustadz kita, Ustadz Saiful, tentang fastabiqul khairat, dan
kemarin juga kita mendapatkan kuliah singkat, kuliah pemikiran atau peradaban gitu Ustaz Ilham. Apa judul kuliahnya kemarin? Masya Allah, dari Ustaz kita Ustaz Ilham. Dan Anda juga ingat tahun lalu ya Ustaz kita Ustaz Syiful mulai dengan motivasi yang sangat berharga yang selalu kita butuhkan, lalu disusul oleh Ustaz Ridwan dengan kuliah sirahnya secara singkat namun sangat padat dan sangat bernas. Maka izinkan kami sekedar menyampaikan beberapa tausiah umum yang kami pandang perlu untuk kita saling ingat-ingatkan secara internal kita di lembaga yang kita cintai ini, yang kita bersepakat untuk menjadikan wasilah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang perlu untuk kami ingatkan pada diri kami dan kepada seluruh mujahid-mujahid dakwah, para asatidah, para duat yang seperti kami sebutkan tadi, selalu kita ingin bersama dengan mereka karena bertemu dengan mereka sangat memotivasi kita. Ya, saya pribadi saya sebenarnya bukan peserta resmi di Mukernas ini, cuma hadir pembukaan dan insyaallah penutupan juga, namun selalu berusaha untuk dekat-dekat selama masa Mukernas ya. Karena ya ala haddi qauli Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum fa uhibbul mutasyawirin walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah ya. Saya mencintai orang-orang yang bermusyawarah walaupun saya bukan termasuk mereka ya. Mudah-mudahan mendapat syafaat ya di sisi Allah dari mereka-mereka itu. Bersama dengan ikhwah sangat banyak motivasinya, tapi tidak mengapa juga untuk kita saling menasihati dan muhasabah secara internal, otokritik di antara kita terus kita perlu untuk hidupkan, di samping kita saling memberikan apresiasi dengan apa-apa yang telah dicapai oleh para asatidah kita, para mujahid dakwah kita. Nasihat yang pertama adalah di antara ahdaf tarbiyah kita, urutan ketiga adalah melahirkan seorang kader yang mujahid. Dan kita semuanya sangat ingin menjadi mujahid. Jihad adalah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, saya tidak tahu yang lebih mulia daripada jihad setelah rukun Islam. Dan tidak sedikit ulama yang memandang jihad paling pantas dijadikan rukun Islam yang ke-6, jika memang rukun Islam itu bisa ditambah menjadi 6. Dan jihad adalah sebab ditinggikannya agama Allah Subhanahu wa taala. Dzirwatus sanamil Islam, dialah puncak bangunan Islam. Dan dengan meninggalkannya kita akan hina. Wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zulla la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Kapan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian hina hingga kalian kembali pada agama kalian. Ada khilaf dari ulama kita ketika menafsirkan, menjelaskan hatta tarji'u ila dinikum. Apakah itu masuk ke dalam semua hal-hal yang disebutkan sebelumnya, fenomena yang ada pada kaum muslimin, dan salah satunya adalah meninggalkan jihad, ataukah yang disebutkan pokok utama dari kehinaan ini adalah meninggalkan jihad? Ala kulli hal, meninggalkan jihad adalah salah satu sebab kehinaan umat Islam. Maka kita semua mau menjadi mujahid. Dan jihad sebagaimana yang kita ketahui, ada jihad bin nafs dan ada jihad bil mal. Bahkan dalam satu hadis Abu Daud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada juga yang disebut sebagai jihad bil lisan. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum.
namun kebanyakan dalil hanya menyebutkan dua. Karena itu ulama kita mengatakan jika disebutkan dua maka bilisan bisa masuk ke dalam bin nafs. Jihad dengan harta adalah jihad yang sangat mulia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis jihad secara bersamaan, bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusihim, 10 kali kata ulama kita dalam Al-Quran Allah menyebutkan dua jihad ini secara bersamaan dalam satu ayat, dan 9 kali didahulukan harta dan cuma 1 kali didahulukan nafs dalam surat At-Taubah ayat 111, menunjukkan keutamaan jihad harta. Namun sebagian mengatakan itu karena jihad bin nafs adalah jihad yang paling berat dan tidak semua bisa mengerjakannya. Banyak taklil yang disebutkan oleh ulama kita, tapi kami mau mentakkid persoalan jihad bin nafs ini. Jihad bin nafs yang kita fahami adalah jihad dengan nyawa kita, karena jihad itu adalah bazl wa istifrag, al-taqah wal wusa'. Dinamakan jihad ketika kita mengerahkan seluruh potensi kita, kemampuan kita dalam mencapai sesuatu. Tentu saja sesuatu yang kita inginkan adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama Allah, oleh Allah, dan yang paling tinggi adalah i'la kalimatillahi hiyal ulia. Menyerahkan nyawa kita karena Allah ini sesuatu yang paling tinggi, karena nyawa kita cuma satu. Beda dengan harta. Kita kerahkan, kita keluarkan harta kita saat ini, insya Allah akan berberkah dan mungkin akan datang lebih banyak. Tapi nyawa ketika diserahkan kepada Allah dalam perjuangan, maka tidak ada gantinya. Maka dia jihad yang paling tinggi pada hakikatnya. Namun untuk jihad yang semacam ini mungkin kita mengatakan kita tidak tahu apakah kita bisa mendapatkannya atau tidak, dan kita dilarang untuk minta. La tatamannu liqal adu was'alullaha al-afiyah wa idza laqitumuhum fathbutu fasbiru. Kita tidak minta pertemuan dengan musuh, bahkan kita disuruh untuk meminta al-afiyah, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun prinsip kita, jika ketemu kita tidak akan lari, kita akan sabar dan teguh dalam perjuangan dan dalam pertemuan dengan musuh. Tapi sekali lagi kita belum tahu, kita tidak tahu apakah itu akan ada pada kita. Apakah dengan demikian jihad bin nafs hanya ada pada saudara-saudara kita di sana, saudara-saudara kita di Palestina umpamanya, ataukah juga mungkin ada pada kita? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tentang makna jihad bin nafs, dan ini membuka peluang bagi kita atau makin memberikan motivasi bagi kita bahwa insyaallah nahnu fil jihad, kita sedang berada dalam kancah medan jihad fi sabilillah bin nafs bi anfusina. Beliau mengatakan al jihadu bin nafs ada 4. Yang pertama adalah bil qital bil badan. Jihad bin nafs itu pertama adalah dengan badan kita, fisik kita, yaitu dengan perang fi sabilillah. Yang kedua kata beliau, jihad dengan nafs itu adalah tadribu atau tartib al-harb wal ra'yi, ya, tadrib atau tartib mengatur peperangan, strategi, dan juga memunculkan pemikiran-pemikiran dalam perjuangan, ya. Makanya seorang pemimpin tidak harus mengikuti langsung peperangan dalam makna yang hakiki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau ikut puluhan jihad fisabilillah, ghazwah, tapi beliau juga melakukan yang lebih banyak sariyah, ya, sawari, mengirimkan pasukan yang beliau sendiri tidak ikut, tapi beliau ikut dengan pemikiran beliau, strategi beliau, rencana-rencana beliau, dan ini adalah bagian dari jihad. Dan ini adalah peluang bagi kita memikirkan bagaimana dakwah, memikirkan strategi bagaimana kita bisa
memperjuangkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, ini adalah bagian dari jihad. Yang ketiga, kata beliau adalah kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, tablighur risalatillahi taala wa idhar hujajihi wa daf' ma yu'ariduha. Yang ketiga kata beliau adalah kita menyampaikan tabligh risalah Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan risalah yang mulia ini, dan kita menampakkan hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala kepada umat, dan kita membantah semua yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan yang kedua, beliau mengatakan yang kedua itu kadang lebih bermanfaat daripada yang pertama, yaitu memikirkan taktik strategi dalam menghadapi musuh, itu kadang lebih bermanfaat daripada jihad fisik. Dan ini yang bicara ini seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bukan karena beliau tidak mau, tidak suka dengan jihad bil nafs. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah sosok mujahid yang kita ketahui basyarul jihad fa'iddati marrat. Dan ketika beliau bicara tentang jenis yang ketiga, menyampaikan dakwah risalah Allah dan membantah setiap hujah-hujah yang mau atau dalih-dalih yang mau menentang syariat Allah, beliau mengatakan wahadi an a'zam wa anfa' as-salasa. Ini yang paling bermanfaat dan yang paling agung di antara tiga jenis jihad tadi. Beliau mengatakan mendakwahkan agama Allah ini lebih bermanfaat dan lebih agung dari jenis jihad yang disebutkan sebelumnya. Ini busyra kepada kita semuanya bahwa nahnu fil jihad. Dan yang keempat beliau sebutkan jenis jihad bin nafs adalah biddu'a lillah wat tawajjuh ilaihi, dengan banyak berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka doa-doa kunut nazilah kita itu adalah bagian jihad, walaupun dia jihad ad-duafa wal mustad'afin, ya. Beliau berdalilkan tentang jenis jihad yang keempat ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna bidu'afaikum bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kalian itu ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah disebabkan keberadaan para duafa di antara kalian. Subhanallah, orang-orang yang lemah ternyata menjadi sebab kemenangan. Kenapa? Apa peran mereka? Apa kontribusi mereka dalam jihad? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan doa-doa mereka, dengan salat-salat mereka dan keikhlasan mereka. Jadi jangan memandang mereka-mereka yang tidak mubasyir dengan jihad itu tidak punya kontribusi dalam jihad. Bahkan mungkin dengan ibadah-ibadah mereka, doa-doa mereka yang tulus dan keikhlasan mereka adalah bagian jihad yang sangat kita butuhkan untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad. Inilah bagian-bagian jihad yang kita harus menyadarkan diri kita dan memotivasi diri kita untuk tidak ketinggalan dengan jenis jihad ini, jihad bin nafs. Namun namanya saja jihad, namanya saja jihad, bahwa jihad ini adalah mengerahkan semua potensi kita, bukan sekedar ikut dan bermalas-malasan padanya. Apalagi waliyadzubillah kalau kita kadang menjadi sebab kita menggembosi sebagian pejuang untuk mundur ke belakang, gaya orang-orang munafikin. Maka ada satu nasihat yang sangat berharga dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam fawaid beliau, dan kami lihat ini juga disampaikan sebelumnya walaupun tidak secara persis oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam sebagian buku beliau. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid mengingatkan para dai-dai, para mujahid-mujahid dakwah. Ya, kita istilahkan sebagai mujahid dakwah. Dan ada satu buku yang kami juga ingat dulu sangat menginspirasi dan memotivasi di tahun-tahun 80-an, karya dari salah seorang tokoh masyhur, ya, Kiai Haji Muhammad Isa Ansori rahimahullah, mujahid dakwah, ya. Jadi kalau masa-masa yang lalu itu kalau bukan fikih dakwah karya Buya Ibn Natsir,
maka mujahid dakwah, ya. Para mujahid dakwah diingatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya mukhannas al-azmi aina anta wat tariq. Wahai mukhannas al-azm, wahai orang yang mukhannas itu banci, ya, yang tekadnya tekad banci, artinya tidak memiliki tekad yang kuat, yang asal-asalan saja dalam berdakwah. Aina anta wat tariq, mana anda, posisi anda dalam jalan perjuangan ini, jalan dakwah ini. Bagaimana itu? Beliau mengatakan ta'iba fihi Adam alaihi salam. Ya, jalan yang kita tempuh ini, yang kita lalui inilah jalannya para anbiya wal mursalin. Beliau mengatakan jalan yang kita tempuh ini, ta'iba fihi Adam alaihi salam, telah capek Nabi Adam dalam berdakwah. Wa naha li ajrihi Nuh, dan Nabi Nuh telah naha maksudnya ya ada makna niyaha, ya, berteriak, ya. Kalau niyaha yang terlarang dalam syariat adalah niyaha yang model jahiliyah, yang meratap, ya, karena musibah. Tapi yang dimaksudkan silah Nabi Nuh telah berteriak, berdakwah siang malam, sirran wa alaniyah, dan telah berteriak kepada anaknya mengingatkan untuk tidak ikut bagian dari orang-orang yang akan binasa. Nahali ajrihi Nuh alaihissalam. Wa rumiya fin nari al-khalil, kata Ibnu Qayyim, dan dalam tariqat dakwah ini Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah, sampai dilemparkan ke dalam api, diazab oleh kaum musyrikin. Resiko dalam dakwah. Wa ujji'a lidzabhi Ismail, dan telah dibaringkan untuk siap disembelih seorang Ismail alaihi salam. Dan kata beliau, wa bi'a Yusuf bi thamanin bakhsin wa labitha fi sijni bid'a sinin. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, demi dakwah ini beliau siap untuk dijual dengan harga yang sangat murah sebagai status seorang budak, bahkan siap untuk tinggal dalam penjara dalam waktu yang beberapa tahun, ya, 7 tahun yang disebutkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Dan beliau juga mengatakan wa nusyira bil minsyar Zakaria, dan kena dakwah Nabi Zakaria digergaji, dan kena dakwah juga zubiha as-sayyidul hasur Yahya, dan anak beliau Yahya yang Allah sebutkan sebagai sayyidah wa hasura, pemimpin yang selalu menjaga dirinya atau terjaga dari syahwat-syahwat, beliau harus disembelih. Bapak dan anak berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, atau harus kehilangan nyawa dalam jalan dakwah ini. Dan beliau juga mengatakan wa qasad durra Ayyub, Nabi Ayyub harus bersabar dengan musibah-musibah penyakit yang menimpa beliau. Dalam riwayat Tabrani disebutkan 18 tahun beliau sabar dalam menerima cobaan penyakit yang Allah berikan. Wazada fil miqdar buka Daud, dan Nabi Daud alaihissalam menangis dengan nangis yang cukup lama dalam perjuangan dakwah ini. Wasara fil wahshi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam harus diasingkan, harus dikejar-kejar dalam perjuangan dakwah. Dan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam alajal faqra wa anwa'al adza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kata beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana kefakiran dan bagaimana berbagai macam jenis cobaan dan ujian demi mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anta, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tazhu bil la'ib wal lahu, dan sedangkan kamu yang mengaku sebagai pejuang dakwah masih bangga-bangga saja dengan sekadar bermain-main dan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal yang melalaikan, ya. Kita diingatkan bagaimana seharusnya kita dalam dakwah, tidak setengah-setengah, mengerahkan semua potensi yang kita miliki demi agama Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita setelah bersyukur kepada Allah, kita kemudian berterima kasih kepada para asatidzah kita yang telah memikirkan program-program yang dengannya kita betul-betul bisa mentahqiq makna jihad kita dalam dakwah ini, seperti program GSD ya. Kemarin alhamdulillah kita sempat bertakbir, beberapa kali takbir sebagai respons kita, kesiapan kita berjuang dalam dakwah dalam program GSD ke depan biidznillah taala. Dan inilah bagian tahqiq makna dakwah bin nafs sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang kedua jamaah sekalian, bahwa dalam setiap perjuangan tentu saja yang kita harapkan adalah kemenangan. Namun kadang kemenangan terlambat dan tidak kunjung datang. Ya, kita sudah mendapatkan analisa yang sangat luar biasa Masya Allah dari Wamenlu kita kemarin tentang siklus kemenangan dan seterusnya. Tapi tidak mengapa bagi setiap pejuang ketika mengharapkan kemenangan dan sepertinya kemenangan itu makin jauh atau masih sangat jauh, kita selalu bermuhasabah dari waktu ke waktu tentang itu. Karena boleh jadi persoalannya adalah pada kita sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berjuang selama 23 tahun dan beliau mendapatkan al-fath dan beliau mendapatkan an-nasr. Sebelum beliau wafat, beliau sudah dijanjikan sejak tahun ke-6 Hijriah dengan al-fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Walaupun itu akan tertahqiq pada tahun ke-8 Hijriah pada saat Fathu Makkah. Tapi beliau wafat dalam keadaan telah adal amanah, menyelesaikan amanah beliau. Kita kadang dikejar dengan umur kita. Kita mengatakan kapan kita bisa mentahqiq atau paling tidak melihat al-fath atau basyairun nasr wal fath wa nahnu fi asna'il hayat atau nahnu fi qaidil hayat. Kita masih ingin melihat yang menyejukkan mata kita dan menghibur hati kita kemenangan tersebut. Maka kita perlu segera melihat dan menganalisa apa persoalannya. Maka kita katakan mungkin persoalannya pada diri kita sendiri. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum. Allah mengatakan ketika kaum muslimin dalam perang Uhud terasa kalah setelah sebelumnya mereka dimenangkan oleh Allah dalam Ghazwatul Badar. Lalu ketika perang yang datang selanjutnya, perang Uhud, mereka kelihatannya kalah 70 sahabat yang syuhada. Maka mereka mengatakan, anna hadza, dari mana ini? Padahal kata Allah, qad asabtum mislaiha. 70 ini yang kalian derita korban dalam perang Uhud, kalau mau dibandingkan dengan perang Badar, 2 kali lipat kemenangan yang telah kamu capai sebelumnya. 70 dari orang kufar terbunuh, tewas dalam perang Badar, dan 70 lagi tertawan, 2 kali lipat. Apa yang kalian rasakan baru setengah dari apa yang telah dirasakan oleh mereka. Tapi tidak mengapa kita bertanya-tanya kenapa sampai bisa kita kalah. Allah mengatakan huwa min 'indi anfusikum, dari diri kalian sendiri. Dan salah satunya adalah apa yang Allah katakan, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ternyata walaupun sama-sama dalam saf, ada juga yang menginginkan dunia dalam perjuangan, dan ada yang betul-betul menginginkan akhirat dalam perjuangan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu kami ketika melihat para mujahidin, para sahabat yang pergi berjihad, kami memahami tidak ada di antara mereka yang menginginkan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iming-iming duniawi. Sampai ketika Allah menurunkan ayatnya, menegur dan menyampaikan bahwa ternyata minna man yuridud dunya. Ada di antara kita yang berjuang ternyata hanya mengharapkan dunia. Perlu untuk kita memuhasabah niat kita masing-masing. Dan di antara hal yang perlu untuk kita pertanyakan, jangan-jangan dia disebabkan oleh maksiat kita, disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan, bukankah kita belum berjuang sama dengan mereka? Tapi boleh jadi keterlambatan kemenangan yang ada pada saudara-saudara kita disebabkan oleh kita-kita ini yang tidak langsung terlibat dalam peperangan. Karena pada hakikatnya muslim mukmin adalah tubuh yang satu. Siapa yang kapan merasakan kesakitan, seluruhnya merasakan kesakitan.
Dan boleh jadi kita yang jauh ini di antara penyebab-penyebab kesakitan-kesakitan saudara kita atau terlambatnya kemenangan datang pada saudara kita. Di antara penyebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan sekalian, walaupun kita dikatakan sebagai seorang dai, mujahid dakwah, bahkan seorang ustaz, namun selama kita masih hidup, kita sangat mungkin untuk jatuh dalam fitnah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Seorang yang masih hidup itu tidak aman daripada fitnah. Dan kita tahu fitnah entah dialah syubhat ataupun syahwat. Fitnah itu ada dua. Madkhal syaitan dalam menggoda kita adalah entah syubhat, yaitu hal-hal yang merusak pemikiran kita, kekeliruan dalam memahami din syariat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, atau disebabkan syahwat hawa nafsu kita. Maka untuk yang pertama, inilah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi, daf'u ma yu'ariduha. Kita harus selalu berusaha untuk membantah semua hujah-hujah para ahlu syubhat. Dan kita di Wahdah, yang perlu untuk kami ingatkan kepada seluruh asatidzah di DPD dan DPW, kadang ada laporan tentang syubhat-syubhat, entah dari syubhat orang-orang yang mau ya sadar atau tidak sadar menjauhkan kita dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang kita fahami dengan baik, ya insyaallah, antara yang ekstrim kanan dan kiri, ya. Untuk itu maka kami ingatkan, kita sudah punya panduan aqidatuna wa manhajuna. Tolong ini bisa diajarkan, dibacakan, dijelaskan. Karena ulama kita menyebutkan syubhat itu penangkalnya adalah ilmu yang benar. Adapun syahwat, ilmu tidak cukup. Dan ini kita perlu ingatkan. Ulama kita mengatakan syahwat itu ilmu tidak cukup. Bahkan tidak sedikit ahlul ilm, ustaz, kiai, kita-kita ini jatuh ke dalam yang dinamakan dengan syahwat. Allahul musta'an. Ya. Dan begitu banyak ya informasi-informasi di berita-berita yang kita saksikan setiap harinya memiriskan hati kita tentang maksiat-maksiat yang terjadi di negeri yang kita cintai. Begitu banyak, begitu banyak. Namun yang paling memiriskan hati bahwa jika yang lalu kejadian-kejadian maksiat terjadi pada ahlu syar yang memang dikenal sebagai ad-du'at ila syar, saat sekarang terjadi juga pada tempat-tempat, lembaga-lembaga, institusi yang berlabelkan label Islam, ya. Maksiat-maksiat, fitnah-fitnah, syahwat, entah dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Allahul musta'an, hari-hari ini begitu mengejutkan kita terjadi pada sufuf al-mujahidin fi da'wah. Maka ini perlu untuk kita ingatkan, jangan sampai kita menjadi bagian orang yang merusak kemurnian dakwah perjuangan kita. Dan cara untuk menangkal syahwat ini tidak hanya sekedar ilmu yang kita hafalkan, ilmu yang kita fahami, tapi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadaf'u syubuhat bil ilmi ar-rasikh wa daf'u syahawat bi taqwa lillahi azza wa jalla. Ketakwaan kita kepada Allah dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismah daripada fitnah syahwat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kapan seorang dekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka penglihatannya adalah penglihatan Allah, pendengaran adalah pendengaran Allah, tangan adalah tangan Allah, dan kakinya adalah kaki Allah. Maksudnya dia tidak akan melihat kecuali apa yang Allah ridhoi,
tidak akan suka mendengar kecuali apa yang Allah ridhai, dan tangan dan kakinya selalu difungsikan pada hal yang Allah cintai. Karena itu ini perlu untuk terus kita ingatkan, ya, jangan sampai alasan dakwah yang terlalu banyak sampai kita kurang lagi dan mengabaikan lagi persoalan-persoalan ketakwaan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah, ya. Karena hadis tadi mengatakan bin nawafil setelah hal yang wajib, ya. Sabiqun bil khairat seperti yang dijelaskan oleh ustaz kita. Yang terakhir, asatidzah sekalian, adalah persoalan ukhuwah. Di antara hal yang paling mahal yang datang setelah nikmat iman adalah nikmat ukhuwah, dan dia datang secara bersamaan. Ketika para sahabat mendapatkan anugerah iman, maka di waktu yang sama dikaruniai anugerah ukhuwah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat ukhuwah sangat besar manfaatnya bagi para sahabat. Kenapa tidak? Karena pada saat itu mereka sudah merasakan boikot dari kaum mereka sendiri, bahkan dari keluarga dekat sendiri. Karena itu mereka butuh peneman, butuh penguat, butuh pendamping. Dan mereka dapatkan itu pengganti-pengganti dari keluarga mereka yang menentang dakwah dari ikhwah-ikhwah fillah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak di Mekah telah mempersaudarakan para sahabat sejak di Mekah sebelum hijrah, agar ada yang menopang dakwah mereka. Bahkan pada saat itu sempat terjadi saling mewarisi. Kalau saja keluarga mereka tidak bisa lagi saling mewarisi karena beda agama, maka ada yang bisa mewarisi mereka dan yang mereka terima warisannya dari ukhuwah fillah mereka. Sampai itu, ya, pada saat itu di awal-awal hukum hijrah itu. Dan ketika datang lagi momen hijrah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan lagi di antara muhajirin dan ansar. Dan kita tahu semuanya itu. Syahidnya nikmat ukhuwah adalah nikmat yang sangat mahal. Maka Allah mengatakan fadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kadang kita ketika ketemu dengan saudara kita saling senyum, kita berjabat tangan, bahkan kita berpelukan ketika lama sudah tidak ketemu. Kita anggap sudah biasa, wajar, biasa-biasa saja. Tapi Mujahid bin Jabir rahimahullah mengatakan itu bukan biasa-biasa, itu mahal nikmat seperti itu. Anda bisa cinta kepada saudara Anda dan dia bisa cinta kepada Anda, dan ketika bertemu berjabat tangan, berpelukan, itulah nikmat yang sangat mahal. Bukankah Allah mengatakan, kata beliau, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Nikmat ukhuwah itu tidak bisa dibeli, tidak bisa direkayasa. Seandainya kita mau beli untuk bisa mentahqiq ukhuwah dengan semua harta yang kita miliki, tidak akan kita sanggupi, ya. Maka syukuri nikmat tersebut, nikmat yang sangat mahal, nikmat yang dengan Islam dan ukhuwah Allah bisa mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj untuk kedua kalinya. 120 tahun semua cara diusahakan untuk bisa mendamaikan Aus dan Khazraj, kabilah dari Ansar sendiri, bahkan asalnya adalah bersaudara antara Aus dan Khazraj, tapi 120 tahun kerjanya cuma berperang. Tidak ada yang bisa menyatukannya kecuali nikmat Islam dan ukhuwah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingatkan ikhwah sekalian, di antara nikmat yang paling berharga yang ada kita rasakan saat sekarang, nikmat ukhuwah. Maka teruslah dekatkan, teruslah kuatkan, dan jangan kita melakukan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah kita ini. Masih sangat hangat terasa 30 tahun lalu, ya, atau lebih mungkin, para asatidzah kita mengajarkan ukhuwah yang kita tatbiq, ya, dulu awal-awal hijrah, ya, istilahnya. Ketika kita juga sedikit merasakan, ya, dulu kita juga merasakan kayaknya kita ini diboikot sama keluarga ini, ya. Dilarang sini, dilarang situ, tidak boleh ini, tidak boleh itu, bahkan nikah saja kadang dilarang, ya, tidak boleh. Kita rasakan ada pelindung kita, ada yang lebih dekat dengan kita, ada saudara-saudara kita yang siap menjadi keluarga kedua bagi kita, ada isar, ya, bahkan kita rasakan dulu bagaimana isar, dan insya Allah masih ada hari ini. Tapi perlu untuk diingatkan lagi, jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah di antara kita.
Dan di antara sebab rusaknya ukhuwah adalah ketika kita kadang membesarkan persoalan khilaf yang sebenarnya bisa kita maklumi, dan dia adalah yasugu fihal khilaf, masail allati yasugu fihal khilaf, tapi kita tidak bijak dalam menghadapi khilaf tersebut dan melakukan hal-hal yang bisa justru merusak ukhuwah di antara kita. Persoalan-persoalan yang sifatnya internal harus kita selesaikan di kalangan kita sendiri, dan jangan sampai kita menyebarluaskannya kepada orang-orang yang tidak faham akan masalah. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Tidaklah kita berbicara dengan satu perkataan yang tidak cocok dengan orang yang mendengarkannya, kecuali akan menjadi fitnah. Apakah kita ingin akan menjadi fitnah sehingga orang mendustakan Allah dan Rasulnya? Begitu nasihat dari Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud tentang jangan berbicara pada hal-hal yang mungkin orang lain bingung dan akan menimbulkan fitnah dalam menafsirkan apa yang kita katakan. Kadang sebagian kita, dan ini sekali lagi sebagai muhasabah kita semuanya, persoalan dalam rumah tangganya dia langsung umbar di Facebooknya. Orang jadi apa-apaan ini? Apa masalahnya? Ya. Apa yang terjadi di keluarga terkecilnya dia umbar di Facebooknya. Jadikan status akun Facebooknya, Twitternya, X-nya, ya, dan yang lain-lainnya. Orang jadi bingung. Dan kadang persoalan internal lembaga yang bisa kita komunikasikan, musyawarahkan, kita umbar di Facebook yang justru akan menimbulkan polemik yang lebih besar dan khilaf di antara kita. Wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kita suka khilaf, bertengkar yang akan menghilangkan semangat dan tidak ada yang bisa mengambil manfaatnya kecuali musuh-musuh kita yang memang tidak senang kita bersatu. Maka hargai ukhuwah ini, nikmat yang sangat besar. Jaga diri kita, jangan kita menjadi penyebab persoalan-persoalan ukhuwah yang begitu mahal ini retak di kalangan kita. Termasuk di antaranya jamaah sekalian adalah jangan karena persoalan dunia membuat ukhuwah kita ini bisa sampai rusak, ya. Dan ini memang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ketika dunia makin terbuka, fatanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Ketika dunia makin terbuka, dahulu kita berjuang tidak ada iming-iming apa-apa, namun ketika saat sekarang kita berjuang mungkin ada fasilitas yang kita dapatkan. Disinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti para sahabat, jangan-jangan kalian seperti itu, orang-orang yang berlomba-lomba dengan dunia. Dan dalam sebagian riwayat fatahnafasuha fatakhtalifu fatuhlikukum kama ahlakathum. Persoalan-persoalan munafasah dalam persoalan dunia kadang menyebabkan kekalahan dalam perjuangan ini dan rusaknya ukhuwah di antara kita, ya. Jadi jangan sampai karena ingin menjadi sesuatu dan jadi sesuatu sampai kita saling menyikut, saling menghina, saling merendahkan di antara kita. Bahkan mari tumbuhkan lagi al-ithar, tumbuhkan lagi mencintai saudara sebagaimana cinta pada diri kita sendiri. Dan minimal, walaupun yang minimal ini adalah sesuatu yang sangat berat, yaitu menghilangkan gil, kejengkelan, ganjalan dan janggalan-janggalan hati pada diri saudara-saudara kita. Ini di antara sebab seseorang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.